Sifat malingnya itu keluar dan terjungkal nih, mudah sekali. Ini kalau defense kayak gini nih, gua tinggal bikin mie aja nggak kebobol, cur. Halo cur, jumpa lagi dengan YouTuber kesayangan ibu-ibu komplek. Siapa lagi kalau bukan Open Play Taktis. Oke cur, kali ini kita akan bahas review manajer psikopat. Kita sebenarnya sudah pernah review cur, dan kali ini akan kita review ulang cur. Tapi bedanya kita akan pakai manajer psikopat ini dengan best player cur. Dan di sini kita lagi nyeting ya, lagi nyeting apa namanya, tim squadnya. Di sini tim squadnya ada yang nilainya D cur. Kalau misalkan kondisinya itu D, kita ganti aja cur ya. Kita ganti cur, kita ganti. Itu ada D itu siapa tuh ya? Mo siapa sih? Modin nggak? IMF-nya kita ganti ya. Itu kayaknya si itu siapa pemainnya City tuh cur. Kok City pemainnya Mason Mount. Nah, sulit amat. Mason Mount pemainnya Chelsea. Kita ganti IMF-nya. Kita mungkin masukkan De Bruyne aja ya, yang lagi A nih. Nilainya lagi A nih kondisinya. Terus ada satu lagi kita harus masukkan lagi, kayaknya pemainnya itu aja deh, pemainnya Manchester United yang tipikalnya whole player. Itu si Van de Beek cur. Ya cur, kenapa kok saya pakai whole player? Kenapa? Itu karena memang ini saya masukkan aja deh, masukkan Mbappe aja deh, yang kondisinya lagi aneh cur. Dicoba ini namanya nyoba ya cur ya. Goal poacher dijadikan IMF, tapi biasanya bagus juga sih. Kenapa saya pakai whole player cur? Karena whole player itu kalau dipakai di formasinya psikopat itu sifat malingnya muncul cur. Jadi bagus dipakai di formasinya psikopat. Dia akan menusuk-nusuk ke kotak penalti kayak gitulah cur ya. Di sini rating saya masih 1540 cur. Banyak turunnya, jadi dulu rating saya sampai 1700 sekian lah ya. Terus akhirnya server namanya nggak beres cur, jadi ketika main tuh tiba-tiba keluar sendiri, kita kalah ya. Yang lebih nyepelin lagi kan kita retry. Namanya siapa nih? Sang penghibur. Siapa yang dihibur nih? Siapa yang dihibur cur? Sang penghibur cur. Nah ini lawannya abilir formasinya Dashcam yang lama ya cur ya. Oh ya, kalau ini kan servernya Konami lagi nggak waras cur ya, kita harus tekan retry kayak gitu ya. Jadi itu adalah salah satu ujian cur, jadi sabar aja, itu salah satu ujian dari Konami. Kebetulan kan lagi di ini kan, di bulan puasa, jadi kita harus bisa menahan amarah. Menahan amarah, selain menahan nafsu makan dan minum ya cur ya. Jadi amarah ya, kalau misalkan kita main PES itu harus sabar nyari musuhnya, entah itu main online ataupun mabar itu malah lebih parah lagi tuh cur. Mabar kalau misalkan kita main sama temen tuh setengah jam baru nyambung ya cur. Saya cur kemarin tuh cur, jadi males aja akhirnya. Semoga lah Konami segera benahin servernya ya, mungkin mereka lagi sibuk untuk update-nya aja lah ya. Oke, kita sudah masuk ke pertandingan nih. Untuk pertandingannya kali ini kita online standar, lawannya adalah Mood Boster. Gimana tuh bacanya ya? Ya, lawannya adalah Mood Boster. Oke, di sana dia pakai formasinya Dashcam dan mengandalkan Kylian Mbappe itu cukup bahaya juga cur. Cukup bahaya juga, dia speednya oke loh. Dia kalau POTW yang 101 tuh mirip-mirip sama si Rashford itu cur. Bahaya kalau misalkan teman-teman ketemu sama player-player menggunakan Haaland itu cur, itu bahaya tuh. Oke, Casemiro, kita build up saja serangannya ya cur, pelan-pelan aja. Aduh, kerebut, nggak apa-apa. Ini sebenarnya ini saya ingin ngetes itu aja sih cur. Ngetes manajer ini enak nggak sih dipakai buat bertahan di season kali ini, bukan di season ya, di tanggal-tanggal ini. Soalnya biasanya manajer tuh lama-lama nggak enak dipakai cur. Apakah si Kopet masih worth it untuk dipakai, terutama defense-nya ya cur ya. Kita coba lihat defense-nya. Mudah saja, apakah mudah? Kayaknya sih mudah aja nih, mudah sekali. Ini kalau defense kayak gini nih, gua tinggal bikin mie aja nggak kebobol cur.
Dia tinggal bikin mie nggak kebobol cur kayak gini nih. Tinggal masak mie, makan mie aja nggak kebobol nih. Karena backnya rapet ya cur, 5 loh. Bayangin backnya 5, terus ada DMF-nya 2. Itu sama dengan berapa? 7 itu yang ada di sekitaran kotak penalti ya, sekitaran lokasi defense kita, area defense kita ya cur ya. Ini memang manajer-manajer yang paling meresahkan kayak gini ya. Kayak gini lah. Defense-nya itu sulit ditembus cur. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak sabar ngelawan formasi manajer ini, disundul saja manajer ini dan terbang jauh. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak sabar ketika ketemu manajer ini di online atau mungkin di turnamen ya cur ya, waduh itu alamat lah cur, alamat lo dibantai, dibabat habis tanpa bisa menyerangkan 1 gol pun cur. Karena memang manajernya ini cukup solid pertahanannya, apalagi kalau misalkan udah pakai manajer ini back 5, DMF-nya 2, terus ditambah lagi kontrolnya pakai manual lagi, waduh itu sulit banget ditembus cur. Hanya lag yang akan bisa mengalahkannya kayaknya sih ya. Lebay lah lu, lebay. Tapi memang manajer ini ada salah satu kelemahannya juga loh cur. Jadi nggak hanya defense-nya kuat, tapi kalau misalkan ketemu player dengan dual AMF dan juga 1 CF itu lemah juga si manajer ini cur, bisa digempur habis-habisan cur. Apalagi kalau misalkan diserang lewat sayap itu memang si back 5, tapi selama yang saya pakai ini, di beberapa abad saya pakai ini, berapa abad lagi. Jadi beberapa kali saya pakai ya, manajer ini memang cukup lemah di sayapnya cur. Jadi nggak tahu sih, sering kena umpan-umpan itulah, umpan-umpan crossing itulah cur. Barangkali teman-teman yang pakai manajer ini mengalami hal yang sama ya, kali aja lah ya. Cuman sepengalaman saya itu kayak gitu. Nah ini enaknya kayak gini, enaknya ini ya di sini karena di sana ada Hulk Watcher tadi, akhirnya enak tuh posisinya untuk mencetak gol tuh enak. Jadi ada 3 striker yang di depan tadi ya cur ya. Sebenarnya AMF sih ya, AMF whole player. Kalau whole player memang lebih deket lagi sama striker sebenarnya cur. Sama aja kayak gitu tadi. Jadi sifat malingnya itu keluar dan terjungkal di smackdown langsung sama back kita cur. Ya itulah cur. Jadi karena memang goal playernya itu lagi bapuk semua ya, mulai dari Bruno Fernandes, terus ada lagi Kai Havertz, terus ada lagi tadi Mason Mount, itu semuanya nilainya D sama E. Kita langsung masukkan aja ya Erling Haaland sama Werner. Erling Haaland itu punya yang namanya skill, salah satu skillnya bukan skill ya, salah satu atributnya adalah itu super sub cur. Jadi misalkan dipakai di babak kedua, Erling Haaland tuh sangat gacor sekali loh cur. Beneran deh. Tapi kali ini memang kita fokusnya untuk review defense-nya ya cur ya. Review defense-nya mungkin saya akan nggak banyak menyerang ya, nggak banyak melakukan serangan dengan nekat ya. Jadi aku ingin review aja nih untuk defense-nya masih enak apa enggak. Cuman enak banget lah ini, enak banget kalau misalkan kita ketemu player-player dengan dengan skill yang medium ke bawah, itu kita bisa menang lah pastilah. Kalau misalkan ketemu pro player pun juga cukup merepotkan formasi ini cur, karena backnya itu memang bener-bener full defense. Cuman kelemahannya lagi cur, ada lagi kalau misalkan menyerang formasi manajer dengan 5 back psikopat ini, sayapnya itu nggak ada kan cur ya. Kan harusnya LB sama RB-nya itu aktif membantu serangan ya cur ya. Cuman di manajer ini bahaya kemelut di sini, dan apakah terjadi gol? Dan tidak gol. Offset cur, kita beruntung tuh cur ya. Jadi LB sama RB-nya, sorry ya, kita mau cerita build up serangannya dari LB sama RB ya. Karena memang formasi ini tidak ada sayapnya, harusnya LB dan RB-nya itu ikut membantu serangan. Tapi formasi manajer ini serasa pasif cur. Jadi nggak ada tuh, lihat tuh, LB-nya nggak ada kan, RB-nya nggak ada kan. Lihat di radar itu dia berhenti stop di tengah lapangan aja cur. Beda sama Frank de Boer kalau nggak salah ya. Frank de Boer dengan back 5 itu cur, aktif sekali untuk membangun serangan. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak variasi serangan yang bisa dipakai di formasi F de Boer sama-sama back 5-nya. Padahal kalau psikopat ini enggak, psikopat ini lihat tuh, lihat di radar itu kan kelihatan tuh. Di radar itu kelihatan, nanti dilingkari, lihat lingkari ya. Di radar itu kelihatan LB sama RB-nya hanya
hanya stay di belakang garis tengah kayak gitulah cur. Itu agak sulitnya menyerang di situ. Meskipun kita pakai manajer tipikal ofensif loh cur, sama aja loh cur. Apalagi saya ini pakai tipikal DMF, tipikal RB yang defensif seperti Wan Bisaka dan lain-lain tuh cur ya. Apalagi kayak gitu nggak bakal nyerang dia. Jadi stay di sana. Memang kelebihannya sih di segi defense kita cukup bagus lah. Tapi kalau untuk variasi serangan murni hanya dari tengah aja nih cur, dari tengah HMF, CF 2 itu aja sih. Kalau kita misalkan gerakan DMF-nya juga cukup beresiko ya, bisa langsung keterobos nanti untuk strikernya lawan. Meskipun ada back 5 ya kita tetap harus hati-hati. Terus berikutnya kelemahannya lagi cur ya, ini memang review jujur dari saya ketika saya pakai manajer ini itu sering blunder karena memang mungkin kebanyakan back lah ya. Kebanyakan back itu backnya malah blunder sendiri ya bang, kayak bener ya. Jadi kita sering salah umpan, salah crossing, tiba-tiba mau niatnya umpan malah kena perutnya kawan kayak gitu sering karena backnya itu ngerumpul banyak gitu di belakang cur. Itu aja sih mungkin kelemahan sama kekuatannya. Kalau dari segi kekuatan pastilah nggak ada yang ragukan si Kopet ini untuk defense cur. Makanya ditinggal bikin mie aja itu mungkin nggak kebobol cur. Ditinggal bikin mie goreng nggak kebobol ya. Tapi dari segi serangan memang kita harus cukup apa ya, bagus lah ya menata serangannya ya, mengkonsep serangannya, membuild up serangannya, karena serangannya hanya dari sisi tengah aja karena LB sama RB nya itu nggak ikut maju kayak gitulah cur. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, open play sampaikan, dan tetap subscribe ya, subscribe, terus juga like, share, dan komen kalau misalkan teman-teman itu suka sama videonya, di share ke teman-temannya ya cur ya. Tetap stay tune di channel kesayangan para ibu-ibu komplek perumahan. Open play taktis ya cur ya. Oke, sekian dari saya, nikmatin terus videonya dan bye.